Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sewaktu-waktu saya datang ke sebuah sekolah favorit di salah satu kota, yang di sana saya disambut dengan sangat luar biasa dan antusias oleh kepala sekolah yang juga sangat baik hati, sangat ramah, dan memberikan apapun yang ada di sekolah untuk disuguhkan kepada saya. Bahkan apa yang tidak saya minta pun dia suguhkan. Tetapi dalam pertemuan yang hangat itu, tiba-tiba ada tamu dan Pak Kepala Sekolah itu izin dan akhirnya pergi selama kurang lebih 1 jam lamanya meninggalkan saya. Apa yang terjadi sebenarnya adalah ketika dia pulang lagi, dia menceritakan bahwa biasa wartawan, nah, dia bilang seperti itu. Kenapa memangnya dengan wartawan? Ya, katanya di sekolah itu kadangkala memang didatangi oleh wartawan-wartawan yang mencoba untuk mengulik cerita-cerita buruk terkait dengan sekolah itu. Dan sambil melakukannya, para wartawan itu mencoba untuk sedikit mengintimidasi bahwa, Pak, ini bisa loh naik ke media, tetapi bisa juga tidak naik. Ini tergantung pada kesepakatan dan saling pengertian di antara kita. Gitu kata wartawannya. Ya, ini semacam ancaman bahwa kami memiliki kemampuan untuk mengekspos kesalahan sekolah ini, tapi kalau misalkan tidak mau diekspos ya sudah, tidak apa-apa, tapi ada uangnya, ya semacam yang seperti itulah bahasa-bahasa di antara para koruptor itu. Ya, Pak Kepala Sekolah itu kemudian melanjutkan bahwa ya pada akhirnya kita akan kesulitan sekali untuk menghadapi para wartawan itu, jadi ya dikasih aja lah sedikit mah gitu. Lah terus saya jadi bingung, emangnya apa masalahnya? Kan sekolah ini sekolah favorit, sekolah ini sekolah bagus, emang ada sesuatu yang negatifnya, ada sesuatu yang bisa diekspos dan dijual di media massa. Ya, pada akhirnya di situ terkuaklah banyak cerita yang sebenarnya sudah sangat lumrah, yaitu bahwa di sekolah kita, di banyak sekolah di Indonesia itu banyak sekali terjadi kasus penyelewengan dana, korupsi, hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Setidaknya yang umum kita ketahui, misalkan ada pungli dari sekolah terhadap siswa dan orang tua siswa. Misalkan sekolah sudah dilabeli gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah begini begitu, tapi ada saja cara sekolah untuk menarik biaya dari sekolah, dari siswa dan dari orang tua. Kita mengetahui itu kan. Kemudian masalah yang berikutnya itu korupsi dana BOS. Nah, ini juga umum lumrah terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian ada masalah korupsi kolam renang, ada masalah korupsi studi tour, ada masalah korupsi baju seragam, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kita juga mengetahui adanya misalkan suap yang dilakukan kepala sekolah kepada dinas tertentu agar dirinya ditempatkan di sekolah favorit anu, di desa anu, di kampung anu. Itu ada juga seperti itu. Kenapa kepala sekolah sampai harus menyuap untuk bisa jadi kepala sekolah di satu sekolah tertentu? Ya karena kalau misalkan sudah ada di sekolah tertentu, misalkan ya dia bisa mengembalikan dana dengan sangat-sangat cepat gitu. Misalkan kalau dia ditempatkan di sekolah favorit, maka akan ada banyak sekali orang tua murid yang rela membayar puluhan juta rupiah hanya agar anaknya itu bisa masuk ke sekolah favorit itu tanpa jalur yang resmi, dan akhirnya kepala sekolah itu bisa sampai dapat miliaran rupiah dari situ. Nah, banyak sekali penyelewengan itu, makanya banyak sekolah yang didatangi oleh wartawan, dan wartawannya juga sebenarnya nggak ingin buat berita yang semacam itu. Mereka hanya ingin mengancam untuk kelangsungan kehidupan mereka. Nafkah haram lah begitu. Nah, ya saya tentu saja harus mengatakan bahwa tidak semua sekolah seperti itu, tetapi itu sudah menjadi fenomena umum, sudah diketahui bersama, dan saya pikir juga kepala dinas juga sudah mengetahui hal ini, walaupun tidak bisa mengajukan buktinya misalkan seperti itu ya. Nah, tapi akhir-akhir ini ada sebuah kontroversi yang lebih besar, di mana korupsi itu, penyogokan dan penyelewengan dana itu justru memakan korban jiwa bagi anak-anak di sekolah, yaitu apa? Korupsi studi tour. Dan di episode ini kita akan sama-sama buka sedikit apa yang terjadi di sana. Saya bukan wartawan. Yuk kita mulai. Belakangan ada sebuah kontroversi ketika beberapa pejabat publik di daerah-daerah memutuskan untuk mengharamkan studi tour dilakukan oleh sekolah-sekolah, khususnya kalau dia berkeliaran keluar wilayahnya, keluar daerahnya. Apa masalahnya? Ya karena masalahnya adalah banyak sekali kasus kecelakaan yang menimpa bis-bis studi tour yang menyebabkan juga kematian terhadap siswa-siswa sekolah di Indonesia. Kontroversi muncul karena beberapa pihak menyayangkan
dengan pengharaman itu, mereka mengira bahwa ya kan yang salah itu adalah kecelakaannya. Kecelakaannya terjadi di mana-mana dan tidak hanya menimpa studi tour anak-anak. Kenapa yang hanya diharamkannya itu adalah yang studi tour aja? Kenapa tidak dicari biang masalahnya saja? Ini kan penyederhanaan yang keterlaluan, seperti kita itu membakar sebuah gudang hanya untuk membunuh seekor tikus. Banyak yang mengajukan pendapat yang seperti itu. Tetapi sebenarnya masalahnya memang tidak sesederhana itu, karena ini menyangkut masalah yang lebih besar lagi. Saya mencoba untuk mengakses data kecelakaan studi tour di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Dan yang mengejutkannya adalah, ini mengagetkan saya, bahwa saya gagal untuk menemukan itu. Saya gagal menemukan data itu. Ya, di Google dicari-cari tidak ada. Saya mungkin harus datang ke kepolisian, tetapi saya juga tidak tahu apakah mereka memberikan akses terhadap data itu atau tidak gitu. Bahkan lembaga-lembaga terkait dengan hal ini yang sejauh yang saya ketahui tidak mengetahui data secara spesifik kalau kecelakaan yang dimaksud itu adalah kecelakaan bus sekolah, bus studi tour gitu. Nah, tetapi setidaknya di bulan Mei ada sesuatu yang mengerikan di Indonesia, di mana terjadi 4 kali kecelakaan studi tour anak-anak sekolah. Yang pertama itu di Subang, korban meninggalnya sampai 11 orang. Penyebabnya adalah busnya tidak layak jalan. Dalam hal ini adalah remnya bermasalah. Kemudian yang kedua ada di Malang, 2 orang tewas. Penyebab kecelakaan ini adalah supirnya mengantuk, kelelahan. Kemudian yang ketiga terjadi di Lampung. Yang meninggal alhamdulillahnya tidak ada, tetapi yang luka berat cukup banyak, dan penyebab dari kecelakaan itu adalah bus yang tidak layak jalan. Dan kemudian di Oku, Sumatera Selatan, korban yang meninggalnya itu 2 orang, dan kecelakaan ini juga disebabkan oleh bus yang tidak layak jalan. Nah, walaupun saya tidak memiliki data secara keseluruhan, tetapi dari data ini saja kita bisa mengetahui bahwa masalah penyebab kecelakaan studi tour di Indonesia itu adalah 2 hal. Satu, sopirnya kelelahan atau ngantuk atau ngelenyap, kemudian yang lain adalah kelayakan bis. Dan ini juga kemudian senada dengan pengakuan dari Kepala KNKT di Indonesia yang menyebutkan bahwa 80% dari total kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata yang mengangkut anak-anak sekolah untuk studi tour itu adalah masalah remblong, dalam kurung itu adalah masalah mesin yang bermasalah, dan kemudian gara-gara sopirnya yang mengantuk. Nah, dari sini masalahnya apa? Dari sini akhirnya ketahuan bahwa ini adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks. Misalkan, kenapa sopirnya mengantuk? Ternyata diketahui bahwa sopir-sopir di Indonesia, khususnya untuk travel itu, dipaksa begadang, dipaksa kerja lembur, dipaksa melek terus-terusan selama berjam-jam. Kemudian soal kualitas bus, diketahui juga bahwa hanya 45% bis pariwisata saja yang sebenarnya layak jalan. Sisanya punya masalah, baik masalah administratif maupun masalah teknis, masalah permesinan dan sebagainya. Bayangkan, hanya 40% saja, 45% saja yang layak jalan. Artinya dalam hal ini, kalau Baraya punya anak, kemudian anak itu diantarkan untuk ikut studi tour dan sebagainya, maka 55% kemungkinannya adalah bus yang ditunggangi oleh anak-anak Baraya untuk studi tour itu adalah bus yang tidak layak jalan. Sebegitu parahnya di Indonesia. Nah, sekarang kembali lagi, masalahnya kenapa dari data-data itu? Masalahnya sebenarnya adalah kenapa sopir-sopir mengantuk dan kenapa bis-bis tidak layak jalan? Karena korupsi dan permainan dana oleh pihak sekolah dan penyelenggara atau perusahaan travel. Ini masalahnya. Jadi gini Baraya, ketika Baraya ikutan studi tour dulu waktu di sekolah, Baraya dibebani uang sekian-sekian gitu kan, uangnya sangat tinggi gitu kan. Misalkan, ya kalau misalkan sekarang bisa sampai 2 juta, bisa sampai 1.500.000 dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya uang itu tidak sepenuhnya masuk ke perusahaan-perusahaan travel. Tapi ketika berusaha masuk ke perusahaan travel itu sama pihak sekolah itu disaring dulu. Nggak semua sekolah, tapi banyak sekolah yang menyaring dulu. Jadi pihak sekolah datang ke travel, Pak kita mau kunjungan ke sini-kesini, tolong diatur ya segini-segini, tapi budget kita adanya segini. Budgetnya itu
dipres sampai sepres-presnya, sampai sesedikit-sedikitnya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan travel yang sakit hati karena dipresnya itu bisa sampai setengahnya, bisa sampai sepertiganya. Jadi si dananya itu habis. Biar apa? Apakah biar siswanya menanggung biaya yang murah? Tidak, siswanya tetap bayar biaya yang mahal gitu. Nah, itu dipres habis-habisan biar apa? Biar kepala sekolah dapat untung. Kepala sekolah itu bisa dapat untung bisa sampai 50 juta. Kemudian nanti Wakasek dikasih 40 juta, 30 juta. Kemudian guru-guru itu sudah dikasih perjalanan gratis, dikasih juga pesangon 1 juta masing-masing. Itu ada kondisi yang seperti itu dan banyak di Indonesia. Jadi setelah dipres habis-habisan, nah si pihak travel kan namanya juga bisnis gitu. Ya daripada nggak dapat pelanggan sama sekali, biarinlah dapat yang seperti ini. Tapi untuk mendapatkan kompensasi dari dana yang hilang itu, maka perusahaan travel terpaksa. Nah misalkan gini ya, sopir bus yang harusnya bepergian selama sekian jam itu ada sopir cadangannya, itu sopirnya cuma satu aja, gak ada sopir cadangannya. Kenapa? Ya karena biayanya ditekan, dipres. Kemudian bis-bis yang masih di bengkel, bis yang apa, itu terpaksa dipekerjakan lagi. Karena apa? Karena ongkosnya dipres gitu. Jadi ada dari, ya tentu saja ada masalah juga dari bus travel yang kayak gitu ada masalah. Tapi dalam konteks ini banyak sekolah-sekolah yang ngepres harganya, bahkan ketika mereka tahu itu akan mengancam keselamatan anak-anaknya, tapi ya demi bisa menikmati uang bonus, bisa menikmati apa dan sebagainya itu, maka mereka minta kepada perusahaan travel itu, saya bakal bayar sekecil-kecilnya segini aja, tapi tolong antarkan saya pulang pergi dan anak-anak saya pulang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu ceritanya. Jadi ini sebenarnya mental korupsi itu bukan hanya ada di DPR, bukan hanya ada di kepolisian, bukan hanya ada, bahkan di lembaga pendidikan yang katanya mencetak generasi di masa depan pun itu korupsinya banyak sekali. Bahkan banyak sebenarnya kepala sekolah yang bisnis travel gitu. Jadi studi tour itu diwajibkan hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih. Karena itu adalah perusahaan dari si kepala sekolah itu banyak fenomena seperti itu di Indonesia. Makanya terjadi banyak kecelakaan. Kecelakaan itu disebabkan karena apa? Karena sopirnya ngantuk. Ya iya ngantuk, nggak ada sopir cadangan. Bayangin pergi sekian jam nggak ada sopir cadangan. Atau misalkan remnya blong, ya iya baru masuk bengkel langsung disuruh lagi berangkat gitu. Karena apa? Karena sekolah menekan budget serendah-rendahnya. Lagi-lagi harus ditekankan bahwa ini bukan untuk menolong para siswa mendapatkan bis yang murah, bukan. Tapi sekolah tetap menarik uang dari siswa itu besar, tapi biar sekolahnya dapat ini itu. Gitu ceritanya. Aduh kacau sekali kan di Indonesia tuh. Nah ini kan akhirnya menghasilkan perdebatan yang tadi itu. Makanya banyak pejabat daerah yang sampai udahlah cut dulu, haram dulu aja studi tour gitu. Bukan karena mereka mengharamkan studi tour, tapi ketika diselidiki ada banyak bisnis kotor yang terjadi di dalamnya. Dan lagi pula kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang lebih esensial, misalkan emang studi tour itu apa faedahnya? Kan studi tour itu lebih banyak ke bisnisnya daripada ke faedahnya. Apa buktinya? Coba buktinya gini lah Baraya. Baraya pernah nggak ikut studi tour, kemudian ada beberapa teman Baraya atau bahkan Baraya sendiri yang tidak ikut. Hasil dari tidak ikutnya itu apa? Baraya tetap harus bayar setengahnya gitu ya, setengahnya atau apa katanya uang ganti makalah apa segala rupa gitu kan. Nah setelah Baraya bayar setengahnya, katakanlah Baraya nggak ikut kemana-mana dan sebagainya, pas dikasih tugasnya itu juga sangat-sangat memberatkan. Sedangkan yang studi tour itu jalan-jalan ke sana ke sini terus disuruh bikin laporan. Laporannya nggak pernah dibaca sama guru, jujur saja. Laporannya nggak dibaca, sekalinya dibaca juga oh iya langsung selesai. Sejelek apapun, sengasal apapun Baraya bikin laporan dan makalah tetap langsung diterima. Ya kan? Jadi edukasinya di mana? Ya nggak ada. Itu mah hanya sekedar formalitas saja. Biar kelihatan ada studinya, biar kelihatan ada belajarnya, maka disuruh bikin makalah. Padahal makalahnya itu mau sengaco apapun, mau copas dari Google apa segala rupa juga, ya tetap saja diterima. Karena yang paling penting bukan pendidikannya. Yang paling penting itu adalah uang bagi kepala sekolah, Wakasek, dan guru-gurunya itu. Agar guru-gurunya itu bisa keliling dan seterusnya. Dan saya juga pernah mengalami, saya kan guru juga, pernah mengalami pas misalkan mau studi tour dan sebagainya itu ada pihak sekolah tuh yang di grup WA-nya itu obrolannya tuh ya, wah nanti kita jalan-jalan gratis, nanti saya mau bawa keluarga, saya mau bawa ini, ya udah sok bawa aja ibu nanti kesana kesini gitu. Jadi itu tuh jadi
jadi apa ya? Jadi semacam pesta aja buat guru-guru, bagi hiburan dan liburan aja buat guru-guru, tapi pakai duit dari siswa. Coba Baraya bayangkan, kan di Indonesia itu nggak semua orang tua mampu secara finansial, ada yang sampai ngutang ke tetangga, ada yang sampai minjem ke pinjol, ada yang ya yang macam-macam lah upaya mereka untuk bisa membuat anaknya studi tour, karena kalau tidak ikutan studi tour maka anaknya akan malu sendiri pas pulang dari studi tour, semua teman-temannya bercerita begini begitu tentang keindahan alam, sedangkan dia murung sendiri nggak punya teman. Itu kan orang tua mana yang tega ngelihat anaknya seperti itu, yang membayangkan anaknya seperti itu. Jadi mereka rela aja merogoh kocek sekian juta gitu untuk diserahkan kepada travel pada sekolah untuk studi tour. Padahal uang itu tuh sekitar setengahnya atau kurang dari itu tuh itu tidak diserahkan pada travel, tapi untuk pesta-pesta para guru dan kepala sekolah. Lalu apa solusinya? Ya, saya pikir video ini juga adalah bagian dari solusi, di mana saya mewartakan sesuatu yang memang harus segera diperbaiki. Dan Baraya yang ada di rumah, Baraya yang sedang nonton sambil rebahan video ini juga, ayo kita suarakan kepada orang-orang, kita sampaikan keresahan kita bahwa di sini ada sebuah masalah yang sangat akut terkait dengan pendidikan kita, bahwa ada korupsi, ada penyelewengan dana, ada keserakahan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah, guru-guru, dan wakil kepala sekolah di Indonesia. Jadi silahkan doakan dan semoga mereka semua insaf. Nah, solusinya gimana? Ya sekali lagi solusinya adalah suarakan aja terus-terusan biar kita menemukan jalan keluarnya. Karena kita bukan pejabat, tapi kalau misalkan Baraya adalah pejabat, silahkan buat regulasi yang cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, tadi saya melewati jalan dan di belakang. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah, sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya, karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya, dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book, dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.